Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah ta'ala berusaha menguraikan ucapan ini, memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, plus cara kita memandang bala itu nikmat sehingga kita bersyukur. Beliau mengatakan, "I'lam," ketahuilah kata beliau, bahwa tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia illa wa yajuzu an takuna balan bil idhafah wa nikmatan kadzalik. Boleh jadi itu nikmat bala sebenarnya. Dari sudut pandang yang lainnya itu bala sebenarnya. Sebagian orang memandangnya nikmat, enggak, itu bala loh, musibah itu loh. Atau nikmat dari sisi lain. Berapa banyak kata beliau, farubba abdin takun lahul khairah, berapa banyak hamba yang sebenarnya kebaikan dia itu di kefakiran, di penyakit yang menimpanya. Kalau sehat badannya, kalau banyak hartanya, dia jadi congkak dan sombong. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang ya, kita sering melihat ya, aku kok tidak suki-suki ya. Kita merasa kok kayaknya hidup kita ini susah. Padahal memang itu yang terbaik buat kita. Itu nikmat sebenarnya. Artinya dipandang dari sudut yang lainnya. Engkau dikasih nikmat sama Allah. Kasih penyakit itu nikmat. Coba engkau dikasih sehat. Engkau mungkin gak kayak gini. Jadi ada orang yang berusaha ya. Bahkan ada orang yang sampai mati sakit. Kita kadang-kadang lihat orang yang kena stroke ya. Orang yang kena kanker. Yang sebenarnya orang kena kanker ini kayak katanya nunggu mati. Wis, tidak iso diobati. Ya sebenarnya yang namanya kemo itu cuma memperlambat kematian. Padahal kita sing sehat pun nunggu mati. Sama gitu, jangan dipikir ya Allah iki kok ingin tadi mati gitu. Lo antum yang sehat, podo ae. Berapa banyak orang yang sehat mati dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dipandang dari satu sisi yang namanya bala itu nikmat sebenarnya. Dan nikmat pun dipandang dari satu sisi sebenarnya bala. Beliau sebutkan di sini, ini contoh ya, ketika orang dikasih kesehatan, ketika orang dikasih harta yang berlimpah ruah, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Surat Asy-Syura ayat 27. Supaya kita lihat kenapa sih Allah kok nggak kasih fulan ini padahal orang baik sebenarnya. Kalau dikasih harta insya Allah dia sedekahkan kemana-mana. Kok malah fulan yang dikasih harta? Baik, coba dibaca. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Dan sekiranya Allah melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Allahu Akbar. Allah itu teliti kalau ngasih ya. Maka kita dapat melihat ya, ada kadang-kala orang yang berusaha untuk kaya kita lihat. Tapi Allah gak kasih kekayaan karena Allah sayang sama dia. Kalau dikasih harta, berubah dia. Jadi ada orang yang berubah jamaah ketika dikasih kaya, ada orang yang berubah ketika dikasih miskin. Ini orang ketika kaya baik ya, datang kajian ya Allah ya, anda jadi ingat kejadian COVID ya. Ada salah satu ikhwan kita sukses dia di Jakarta, Jakarta apa Bekasi, sukses masya Allah, sukses, banyak membantu orang. Ketika COVID bangkrut. Dia punya istri 2. Itu yang cerita istri kedua dia. Dia manggil ustadz istri kedua. Suaminya itu sudah mau gantung diri di rumahnya. Sudah mau gantung diri dia. Karena ada orang-orang yang subhanallah memandang nikmat harta itu nikmat yang paling utama. Padahal itu nikmat yang paling rendah sebenarnya. Engkau dikasih sehat itu nikmat lebih besar daripada nikmat harta itu. Tapi dia berpikir apa? Enggak. Karena dia gak biasa hidup susah gitu. Dia berpikir aku hidupnya harus kaya. Enggak. Maka Allah sebutkan Allah maha teliti loh. Kenapa fulan yang dikasih, kenapa fulan gak dikasih. Dan di surat Al-Alaq ya,
ayat 6 dan 7. Nih, surat yang di juz amma yang sering dibaca. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Tafadhal. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Itu. Kita lihat ya, manusia kok kasih serba cukup. Mungkin dia nggak berdoa buat hari esok, jemaah. Antum mau minta rezeki, oh anak rezeki banyak, cukup insya Allah buat 7 turunan. Anak punya harta di sini. Jadi melampaui batasnya, membuat kerusakan kemudian dia, jemaah. Maka terkadang tadi orang dibikin susah hidupnya dalam rangka agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bicara nikmat harta ya. Begitu pula kata beliau, zaujah, istri. Itu boleh jadi nikmat dan boleh jadi bala di satu sisi. Walad, anak. Orang kan kepingin minta anak, dikasih anak. Oh, udah tahu dikasih anak loh. Sampai kemarin ada seorang ibu yang berlepas diri dari anaknya. Boleh nggak Ustaz? Anak tidak nganggap anak lagi. Sebagian orang berdoa minta anak. Yang ini kepingin anak, kalau bisa dimasukkan lagi, dia masukkan lagi. Dari dia melihat ini bala ini anak. Jadi semuanya bisa seperti itu. Ada seorang yang belum menikah, kepingin menikah, ya anak ya Allah, pengen nikah, bismillah. Siap insya Allah nikah dia. Ternyata setelah menikah berantakan hidupnya. Iya. Yang dulunya dia bisa datang kajian, gak pernah datang kajian lagi. Sampai akhirnya dia dapat melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Mencuri, merampok karena istrinya. Yang dia pikir istrinya ini akan membantu dia dalam urusan akhirat, ternyata enggak, menekan dia. Dan ini banyak terjadi dengan kita. Maka ketika orang berpikir menikah, apalagi yang mau nikah lagi ini, siapa yang menikah lagi ini? Angkat tangan. Dia mungkin berpikir nikmat ya. Dia berpikir nikmat, oh Masya Allah, ternyata azab buat dia. Ibu-ibu rame. Jadi seperti itu. Ada pula seorang wanita yang dia gugat cerai sama suaminya. Dia pikir, ndak wis, aku teori dewe. Kayaknya senang ana lebih baik jadi janda daripada hidup sama suami seperti ini. Subhanallah, dia bercerai, hidupnya lebih berantakan. Jadi yang namanya nikmat dipandang dari satu sisi boleh jadi bala. Dan begitu pula musibah dipandang dari sisi lain boleh jadi nikmat. Engkau dikasih nikmat sama Allah. Makanya sampai ada seorang alim ulama ya, yang ketika dikunjungin sama sohibnya, istrinya ini ya Allah kalau ngomong kasar. Siapa bapak-bapak yang istrinya kasar kalau ngomong? Angkat tangan. Iya, artinya ada istrinya ketus, ya cerewet, ini itu. Sampai sohibnya ngomong, antum kenapa kok mau bertahan sama istri kayak gini? Antum gak cari ganti aja? Apa kata dia? Ana takut kalau nikah yang main lainnya lebih parah dari yang ini, kata dia. Weh, sing ono iki dinikmati. Itu jadi nikmat akhirnya. Jadi nikmat. Ada yang seperti itu, jemaah. Maka kemudian disebutkan di sini, fa innallaha ta'ala lam yakhluq syai'an illa wa fi hikmah wa ni'mah. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu melainkan di situ ada hikmah dan ada nikmat. Jadi bergabung ini jemaah. Ada hikmah dan ada nikmat di situ. Kalau seperti itu, beliau katakan al-bala'u ni'matun aidan. Bala itu juga nikmat. Udah paham antum kenapa harus bersyukur nanti? Ternyata bala itu juga nikmat. Baik nikmat buat yang terkena bala atau buat orang lain. Buat orang lain. Antum lihat kadangkala ada toko kebakaran ya. Kira-kira toko kebakaran itu nikmat buat yang kena musibah? Boleh jadi nikmat.
dari sisi lainnya, dan nikmat buat tonggo-tonggonya yang tidak kerja. Alhamdulillah, anak kerjaan anak saiki. Jadi dia melihat alhamdulillah, dia kemudian renovasi rumah yang awalnya dia tidak ada rumah yang mau direnovasi. Ya, mana rumah ini nggak ada yang renovasi? Tahu-tahu Allah kasih nikmat sama dia lewat musibah orang lain. Maka dikatakan masa ibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah buat satu kaum itu ada faedah buat kaum yang lain. Jadi benar-benar memandang nggak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan fa idzan kullu halatin la tusafu bi annaha bala mutlaq. Nggak ada sesuatu yang disifat ini bala, ini benar-benar bala. Nggak ada nggak ada nikmatnya seakan enggak seperti itu. Jadi ini bala, tapi dilihat dari sudut pandang lain nikmat. Seperti itu pula nikmat. Boleh jadi ini nikmat buat kita, boleh jadi dalam nikmat ini ada bala sebenarnya. Sampai ada seorang jamaah yang subhanallah, dia mengatakan dia punya banyak proyek. Dia cerita sama ana, Ustaz, proyek ana nggak boleh lebih dari 3. Dia bangun gedung-gedung tinggi. Nggak boleh lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3, banyak yang dikorbankan. Anak dan istri. Jadi dia tahu nikmat ini jadi balak gitu loh. Kalau ada orang, ya Allah proyek nih. Kalau orang melihat, oh Allah fulus ini. Katanya enggak, jazakallah khair. Ana masih ada 3 belum selesai. Tapi ada orang yang ambisi dipikir, oh Masya Allah ini. Istrinya jarang ketemu. Anak-anaknya jarang ketemu. Kajian online wis. Online. Ayo teko. Aduh wis. Iki proyeknya durung mari. Jadi dia tahu ini jadi balak buat aku. Kalau aku terima jadi balak buat aku. Tapi sebagian kita nggak memandang seperti itu. Oh rizki jamaah, ojo nolak rezeki gitu loh. Loh rizki tadi, rizki itu banyak gitu loh. Rasa aman kumpul sama keluarga itu juga rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka nikmat itu tidak disifatin nikmat secara mutlak, dan begitu pula balak. Jadi kalau dipandang dari satu sudut bisa jadi itu nikmat, dari sudut lain bisa jadi bala. Fayajtami'u fiha 'alal 'abdi wadhifatan. Maka di sini dalam setiap yang diberikan kepada hamba itu ada 2 kewajiban hamba, yaitu sabar dan syukur bersama-sama. Artinya dalam nikmat ada sabar dan syukur. Dalam nikmat nih. Kemudian dalam bala ada sabar dan syukur. Contohnya tadi, orang yang dikasih harta berlebih sama Allah, kalau dia nggak sabar, bagaimana? Akhirnya tadi, dia dengan hartanya itu melakukan kemaksiatan. Kakean duit gitu. Sampai mau dimanakan uangnya. Itu harus sabar dia dapat, ya Allah sabar ini. Kalau nggak dia jadi berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana caranya berkumpul sabar dan syukur? Kata beliau, sabar itu kan dalam kesusahan, syukur itu dalam kegembiraan. Gimana kok bisa berkumpul? Kata beliau, fa'lam anna syai'al wahid. Sesuatu yang satu, barang yang satu ini boleh jadi menyusahkan dari satu sudut pandang dan boleh jadi menyenangkan dari sudut pandang lain. Maka dia bersabar kalau melihat dari sisi kesusahannya, dan bersyukur kalau melihat dari sisi kegembiraan yang ada dalam hal tersebut. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga setiap musibah yang menimpa pada kita, kita bisa memandangnya itu sebagai nikmat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu fiik.